ya kan, pakai Kiri ya? Gmail. Karena pakai PC. Tapi nanti kalau pakai HP saya nggak bisa ngerekam, jadi saya minta Pak Sandi untuk ngerekam nanti. Oke, baik. Bedanya di situ. Karena jam 4 nanti kan waktunya saya pulang kantor, saya kan nyetir. Saya nanti ya Pak, silakan Pak. Saya nanti mungkin berhenti, satu nanti kita langsung online. Jadi nanti Baik. Jadi ini urusannya Pak belum ya? Sandi. Ini masih 1 jam lagi atau gimana? Belum, ini kan pemanasan dengan Anda. Pemanasan. Pemanasan. Oke, Jadi baik. nanti saya sebagai namanya apa? Presenter ya? Namanya presenter atau moderator ya? Presenter. Mas, Bapak moderator. Moderator atau presenter ya juga boleh lah, Anda bintang tamunya. Boleh. Iya. Jadi nanti kita mengadakan topik bincang-bincang seperti biasanya ya mengenai Ya. jurnalistik dan juga hal-hal yang lainnya, tapi yang tidak bersifat pribadi gitu. Mungkin hal-hal lainnya seperti keadaan di Jerman itu bagaimana, kenapa kok sampai Bu Miranti ini kok milih jurnalistik ya mungkin ya, kok enggak milih yang, tapi memang sesuai dengan lulusannya ya. Saya tidak sekolah jurnalistik, Pak. Oh gitu. Seni ya, seni dan rupa ya, enggak Iya, salah ya? saya Iya, di kok sampai desain nyasar produk. ke jurnalistik ya, kenapa ya? Itu kan nanti diceritakan, Bu Miranti ada ceritanya, ada alurnya. Terus Mungkin namanya kalau ini desain produk itu ya kami sebelum membuat produk itu banyak riset, banyak membaca, banyak membandingkan, banyak melihat. Jadi sebetulnya sih irisan tugasnya saya pikir kurang lebih sama. Kita juga harus wawancara banyak orang untuk menentukan bentuk sebuah produk gitu ya, bagaimana nanti ini berfungsi terhadap customer begitu atau pengguna nantinya. Saya pikir teknik untuk mencari mencari data, riset, terus kemudian kita berbincang-bincang dengan calon customer itu juga semuanya ya sebetulnya nggak jauh beda gitu cara pendekatan untuk membuat sebuah laporan. Mungkin nanti yang bedanya adalah cara penulisan. Kalau penulisan untuk sebuah riset produk itu mungkin kan berbeda ya Pak dengan tulisan yang akan dibaca dan dikonsumsi sebagai produk berita begitu. luar Ya biasa. itu aja sih mungkin. Nah, Tapi belajar nulisnya itu juga nanti yang ya, ya kalau nanti saya ini mungkin kan, Pak kalau Raul mau saya cerita. ya luar biasa. Kalau saya ini lulusan bahasa, tapi ya bahasa Inggris terutama, tapi ya memang kalau untuk komunikasi kan ya juga ya agak cocok sedikit, tapi bahasa Inggris saya untuk pengajaran sebenarnya, untuk pendidikan Ya, bahasa Inggris master. Tapi saya bisa menilai gaya bahasa orang ini bagaimana, saya bisa menilai karakter seseorang dari gaya bahasa yang disampaikan. Nah, ini kelihayan saya di situ memang. Gaya siap siap. bahasanya luar biasa Bu Miranti. Masa sih Pak? Iya, ini kok namanya Miranti Hirschman. Pakai ini nama marga ya, Bu? Apa nama marga di Jerman apa gimana? Ya, Irshman itu nama suami saya. Pakai nama Eee, marga ya memang ya, biasanya ya? jadi sebenarnya sih kalau tradisinya di Jerman ini dan juga Iya. sudah masuk sistem sehari-hari memang biasanya seseorang yang eee, menikah dengan ya maksudnya men men menikah gitu ya, menikah. Saya nggak lanjutkan maksudnya menikah Iya gitu ya. iya, heeh. Biasanya mereka bisa menggunakan bisa saya bilang tidak Iya iya. diwajibkan menggunakan nama pasangannya. Oh, gitu. Yang laki-laki juga bisa mengambil nama keluarga istrinya, tapi itu kurang Iya iya, lazim gitu ya. kurang Atau lazim, misalnya iya. mereka double gitu juga bisa, terserah. Betul. Dan juga ada lagi pilihannya menggunakan nama, tetap nama, mmm, keluarga. Mhm. Jadi tapi nama suami dulu yang ditaruh, kemudian nama gadisnya gitu, nama family ketika masih gadis itu juga bisa.
Kenapa saya memutuskan untuk menggunakan nama suami, karena waktu saya lahir saya cuman punya satu nama, Pak. Iya, betul. Miranti aja, seperti di desa-desa itulah. Oh, Bapak saya lupa memasukkan namanya sendiri di belakang nama saya, jadi ya udahlah. iya. Ya, overjoy. Jadi dia hanya ingat nama Miranti, ya udah Miranti aja gitu. Jadi beliau lupa memasukkan nama yang diberikan oleh ibu saya, jadi sebetulnya ada nama depan saya Yasmin gitu. Tapi jadi saya Yasmin menggunakan itu nama melatih itu ya, artinya melatih ya kalau bahasa Inggris ya. Iya. Ya. Melatih saya sampai SMP menggunakan nama Yasmin. Jadi teman-teman SMP saya SD sama SMP tahunya saya Yasmin. Setelah Oh, SMA kan peraturan makin ketat tuh, harus menunjukkan sertifikat lahir dan lain sebagainya iya, kan. iya, iya. Jadi ketahuan deh nama saya cuma Miranti. Jadi saya Miranti terus sampai akhirnya saya menikah. Nah, untuk karena di Jerman ini semua serba atur. Jadi untuk mencari orang, identitas dan sebagainya harus ada dibuktikan semuanya juga. Iya, iya, Jadi iya. nama ya cuman Miranti, ya akhirnya disarankan untuk menggunakan nama suami gitu. Oh, oke, saya bilang gitu, dan ya itu sebetulnya sih untuk memudahkan administrasi aja. Oh, gitu. Iya, iya. Di Jerman, Di Jerman di ya. Jerman, ya. Kalau di Jakarta ya saya kembali, ya maksudnya Oh, memang di asli Jakarta. Jakarta ya, Bu ya. Saya lahir di Jakarta ya. Iya. Kalau saya itu lebih memilih nama Sabtu. Sabtu. Kenapa? Sabtu itu ada kepanjangannya. Serius Yaitu? aku butuh kamu. Itu Sabtu. Sabtu, kalau Minggu apa, Pak? Wah, kalau minggu saya belum tahu. Tidak ada pemikiran. Tapi hari Jumat ini hari yang paling bahagia, Bu. Cocok untuk masak bagi ibu-ibu. Ya. Karena? Karena bahasa Inggrisnya kan Friday. Kan cocok untuk masak. Fry and day. Fry Frying itu Day. frying day. Jadi Friday. Nah, itu. Saya memang Hari sukanya, goreng-goreng. saya orangnya puitis memang. Puitis, suka bikin pantun begitu kalau kesukaan saya. Tapi itu bukan bagian dari jurnalistik ya, mungkin. Ya, kok sampai tertarik ke jurnalistik itu ceritanya gimana tuh? Panjang ya, panjang lebar ya. Singkatnya gimana? Singkatnya. Sampai Sebenarnya sih sekarang responden lagi gini. ya TV One ya, luar biasa sekali. Sebenarnya sih gini, Pak. Jadi gimana ya, waktu itu tuh gini, utamanya adalah saya sebetulnya ingin sekali berkecimpung di bidang desain. Iya, iya. Saat saya pindah ke sini, saya sebenarnya ingin back to basic gitu, desain, dan saya ingin sekolah sebetulnya. Saya ingin bekerja sebagai desainer atau dengan pengalaman kerja saya gitu. Mungkin saya nggak tulis semua gitu di Iya, CV iya. saya, tapi pengalaman saya adalah kerjanya di bukan NGO tapi G2G projects gitu, Pak. Jadi Oh, ya international scale projects dan lain iya, sebagainya. iya. Tetapi untuk mendapatkan pekerjaan di sini, yang pertama itu adalah kemampuan bahasa. Yang Oke. kedua adalah kalau mau dapat posisi yang baik ya saya harus sekolah lagi gitu. Nah, Bahasa asing ya, sekolah terutama ya. enggak, bahasa Jerman. Bahasa Jerman ya. Luar Ya, karena biasa. kita di Jerman dan harus bahasa Jerman gitu ya. Nah, Iya, iya, iya. eee, saya menyadari gitu bahasa Jerman saya enggak perfect, saya akuin gitu ya, dan bahasa Jerman itu bahasa yang amat sulit, dan tapi bukannya nggak bisa dipelajari ya. Nah, tetapi saat itu waktu saya datang ke sini, saya juga udah banyak diminta untuk menulis waktu itu. Karena sebelumnya saya ada pengalaman sebagai stringer untuk, ya kalau pekerjaan sebagai stringer, nanti saya jelaskan apa itu stringer, dan Iya, iya, iya.
sebagai stringer kan banyak mengumpulkan data gitu ya, mengumpulkan informasi, translate, dan ya kemampuan itu disarankan oleh teman-teman yang kebetulan juga wartawan, dikembangkan aja, kamu udah harus mulai menulis gitu. Jadi Iya. saya belajar nulis secara otodidak dan saya mulai ketika di Jerman ini gitu. Oh, Walaupun sebetulnya banyak orang yang waktu itu senang dengan tulisan saya karena dulu saya nulis surat. Saya senang nulis surat. oh, surat cinta itu ya? Nggak harus cinta. Surat-surat biasa. Ya, surat ke teman gitu. Oh, gitu. Saya dulu kalau perjalanan saya suka nulis kayak kartu pos atau kadang-kadang kalau agak lama saya nulis surat ke sahabat saya gitu ya. Kalau dulu kan telepon mahal ya dan Ya, nggak tahu ya dan saya senang aja gitu kalau saya sendiri senang terima surat dengan tulisan tangan gitu. Terus saya ya, dulu juga gitu. Saya suka bahasa Inggris itu ya karena surat itu kata-katanya. oh ya, Ya, ya bermula dari surat cinta waktu saya SMA. oh Waduh, berapa cerita surat cinta yang sudah sekali. dibikin Pak? Cuma saya waktu itu karena kehabisan ide, maka saya ngambil lirik lagu. I love you, you love me, we are happy family. Jadi ya begitu suratnya. Akhirnya jadi pacaran deh. Oh Ya, gitu, pantesan. iya ya, Wah. Terus begitu. sudah sampai jadi family, Pak? Anda jadi putus ternyata. Waduh, Ya tak apa iya, itu Pak. namanya kehidupan. Jadi Siap. saya baru menemukan pasangan hidup itu 11 tahun yang lalu. Oh, Iya. oke. Sudah berapa putranya, Pak? 2, perempuan sama laki-laki. 2. Oh, udah langsung sepasang nih. Iya, sepasang. Jerman memang menjadi negara tujuan bagi murid-murid saya. Kebanyakan murid-murid saya setelah lulus dari sekolah Ciputra itu kebanyakan mereka ke Jerman. Dia sekolah, katanya terkenal dengan teknik-tekniknya ya, ilmu teknik industri, produk-produknya ya. Yang satunya Iya, sekolah musik juga di Jerman, milih ke Jerman semua. betul. Tapi disiplinnya juga sangat tinggi, Iya, Pak. tapi dia Untuk saya kelihatannya kalau murid-murid itu sebelum ke Jerman dia itu kursus ngambil bahasa Jerman juga di Indonesia selama ya, setahun kursus. Jadi saya nggak tahu bahasa Jermannya gimana ya. Makanya negara Jerman itu kan sangat terkenal. Apalagi produk-produknya itu kan juga terkenal ya. Deutschland betul. ist der Brumut für sein Produkte. Ya betul ya. Nggak tahu ngomongnya gimana saya spellingnya ya. Semacam itu. Produk-produk Jerman itu terkenal kuat. Kayak Bayer, saya tahu Bayer itu Baygon itu ya yang nyoba. Yang produknya Baygon itu kan Bayer. Iya. Benar ya? Bayer. Iya, benar ya. Bayer Iya, sampai ke betul. Liga Sepak Bola itu Bayern Munchen sama Bayern Munich itu 2 ya. Bayer itu juga terkenal sepak bola Jerman. Bayern sebenarnya bukan dari kata itu. Hmm. Eh, kalau Bayern Munchen itu dari Bayern, Bayern itu nama Bavaria itu Bayern. Oh, Apa Bavaria. nama lainnya gitu. Jadi Oh, kayak bukan produk yang obat itu kan dari Jerman juga, Bayer juga. Yang obat penambah darah itu ada di Indonesia juga. ya itu Bayer, kalau Bayer Bayer itu kayaknya nama dari nama Jerman. orang ya, Oh, pemilik nama orangnya. chemical itu. Ya, Apa ya, ya. namanya perusahaan chemical itu. Jadi sampai sekarang ini Bu Miranti menjadi koresponden di TV One ya, Indonesia ya. Sampai sekarang, Pak, Luar ya. biasa. Ya, mudah-mudahan saya bisa direkomendasikan lah jadi presenter komedian. Ya, syukur-syukur. Memang itu sudah menjadi cita-cita saya memang dari dulu. Jadi Amin, amin, presenter. amin, amin. Cuma namun wajah itu kan saya enggak, ya begini nih wajah saya sudah tua menua. Lain kalau waktu saya muda ya mungkin ya gimana. Tapi ya saya disyukuri saja. Itu. Terus Ya, keluh harus kesahnya, disyukuri. tapi jadi jurnalis itu banyak banyak anunya ya, banyak keluh kesahnya apa gimana? Waktu perang-perang itu gimana? Atau waktu kejadian kayak pengalaman yang kayak perang-perang itu gimana enggak? Apa pernah ngeliput perang-perang gitu? I'm Sampai not a apa war bukan? journalist. Ya. I'm not a war journalist dan sebetulnya sih
Ya, kalau sebagai wartawan itu, being a war journalist itu is a dream ya. Maksudnya Ya, ya. ada di satu lokasi yang kita nggak tahu situasinya gimana, tidak ada kepastian. Eee, tapi itu perlu skill yang amat tinggi dan perlu, pengetahuan lapangan yang luar biasa. Kalau kita salah punya informan, kalau kita salah punya orang yang, backup kita, ya udah salah aja. Karena ya, alternatifnya ya mati gitu ya. Oh, Tapi wah. dan itu jadi war journalist memang sebuah, apa namanya, banyak sekali tuh keinginan karena kita berada di sebuah lokasi konflik. Tetapi jangan lupa bahwa untuk jadi war journalist tentu harus ada media yang backup kita untuk berada di lokasi itu, gitu ya. Nggak semua, media punya semacam ya nggak ya keinginan atau dana ya untuk mengirim jurnalisnya ke sana karena, banyak sekali juga yang harus diperhitungkan termasuk asuransinya bagaimana kalau misalnya Iya, nanti iya, betul. terjadi apa-apa gitu ya. Mmm, Mungkin saya nggak berada di situasi perang, tetapi mungkin ancaman bom gitu ya setelah ledakan atau serangan teror, mmm iya, memang kita harus punya intuisi yang sangat, sensitif gitu ya, walaupun kita nggak tahu bahasa ya, apa yang terjadi di sekeliling kita. Jadi memang kita harus selalu, yang pertama waspada, selalu curiga gitu, itu adalah situasi yang tidak menyenangkan ya, karena kita harus, eee, curiga, harus waspada gitu. Ada beda dikit ya antara curiga sama waspada. Dan kita harus, siap kapanpun lari gitu. Jadi kalaupun misalnya ada sesuatu yang nggak enak gitu, atau misalnya satu ancaman seperti saat itu saya udah mau siaran live, Ya, tapi nggak taunya ada, eee, semacam ancaman palsu gitu ya. Jadi, ada orang yang ya apa ya, ngece gitu, mocking the situation karena ya, ya. banyak polisi di mana-mana, terus dia mungkin kesel jadi nggak bisa ke mana-mana, dia, pura-pura bawa bungkusan terus ditaruh gitu, ditinggal. Kan itu, eee, kan kita nggak tahu itu apa ya. Iya. Nah, jadi yang namanya polisi tuh udah bilang, "Ayo lari," gitu. Dan saya saat itu udah live nih. Nah, saya dalam situasi itu saya harus mikir, saya menyelamatkan diri saya apa saya nyelamatin kamera dulu, gitu. Jadi, itu yang harus siaga ya, apalagi di Eropa ini ancaman seperti itu anytime, bisa terjadi kapan aja, di mana aja. Saya naik kereta, bisa aja orang naruh koper terus nggak diambil, terus isinya bom. Tapi sekarang aman ya Jerman ya? Kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Ada. Luar biasa sekali. Ya kalau saat ini memang, landai. Jadi ancaman-ancaman seperti itu tidak semarak seperti tahun 2015. Polisi Jerman juga kerja keras untuk, tetap waspada ya. Jadi ancaman sekecil apapun atau kecurigaan sekecil apapun itu ditanggapi dengan amat serius gitu. Jadi kalau kita ngelihat nggak usah jauh-jauh, 4 kilo dari tempat saya tinggal ini ada stasiun kereta api utama kota saya, kota Nuremberg. Kira-kira 2 minggu yang lalu ada orang yang lupa mungkin ya, dia bawa koper. Jadi koper itu tidak bertuan, orang langsung ngelihat dan langsung dilaporkan. Jadi udah langsung, evakuasi semua. 2 jam kemudian yang punya koper dateng. Ini koper saya gitu, itu kan nggak lucu. Karena itu sa apa ya, semua jalur kereta juga terganggu akhirnya, semua perjalanan terganggu akhirnya, cuman gara-gara
koper tidak bertuan, gitu. Luar Begitu biasa juga sih. di tempat umum begitu juga di tempat umum, kemarin kayak waktu saya beberapa hari yang lalu, Senin malam ya di Jakarta, Selasa subuh ya, saya live kabar pagi, saya laporan, ini, apa namanya, mengenai pemilu Jerman gitu ya, di depan, ikon, kota Berlin, Brandenburger Tor. Di situ memang saat itu banyak orang yang sedang laporan juga seperti saya karena mau ngambil background-nya gitu ya. Terus, Iya, iya. ada pemuda, seorang pemuda yang mungkin dia pengen aja gitu ya, dia juga mungkin, turis atau mungkin, lagi jalan-jalan baru bisa nyampe malam. Nah, dia pengen ngambil gambar dia gitu di depan Brandenburger Tor. Jadi tasnya itu ditaruh di bangku taman, karena itu nggak banyak orang ya, sepi dibandingkan hari Iya. hari tengah hari gitu. Terus dia foto-foto di situ, sementara saya berada di tengah antara tas sama orang itu. Nggak nggak lama, nggak ada 1 menit langsung ada orang yang datang, "Ini tas siapa?" Gitu ya, "Ini tas siapa?" "Oh, punya orang itu." "Aduh, sebaiknya ya ambil deh, jangan begini, nanti ada polisi." Betul, dan ternyata nggak lama. Jadi mungkin saya yakin banyak banyak juga kamera ya di situ. Jadi nggak lama tuh langsung ada, jadi saya langsung lari, saya bilang sama dia, "Itu tas ambil, jangan begitu." Karena ini jadi udah 2 orang yang mengamati tas itu ya, saya bilang gitu. "Jadi sebaiknya kamu ambil deh, jangan begitu." Ini bikin saya susah karena nanti ditanyain, saya yang ditanyain juga gitu kan. Jadi kita, Iya. dan akhirnya dia ngambil tas dia minta maaf, tapi nggak berapa lama kemudian, security dari gedung-gedung yang sebelahnya tuh pada keluar gitu. Mungkin mereka juga melihat ya, ini apa, gitu, langsung lihat. Terus aduh saya langsung, itu tuh benar-benar hal yang, apa ya, serius banget ditanggapi apa, di diurus dengan serius dan waspada gitu. Jadi ya kita juga harus saling menjaga. Maksudnya jangan pernah ninggalin tas, sendiri sekecil apapun itu, gitu. Iya. Luar biasa sekali. Ya, seketat itu ya Jerman, luar saya juga. Seketat itu, iya. Mereka Ya, kerja keras. ya, menarik sekali ini cerita sama Bu Miranti. Ini bisa nanti kebablasan sampai jam 6 ini, Bu. Waduh, kalau sama-sama. Walah, Ya enggak apa-apa, nanti kita ketemu jam 4 ya, katanya ya, Pak Sandi ya. Jam berarti 4 itu berarti kira-kira di Jerman waktu jam berapa ya? kalau sekarang nggak bisa ya? Sekarang enggak bisa. Pak Sandi kan kaprodinya, pimpinan saya. Waduh, nanti dia marah-marah. Kan ada 3 orang yang enggak boleh dilawan dalam kehidupan ini. Nah, Yaitu. nomor 1 pimpinan, nomor 2 orang kaya, nomor 3 orang gila. Itu enggak boleh dilawan 3 orang ini. Bukannya istri ya, Pak? Oh. Kirain istri kok, nomor 2 atau nomor 1, ya. Ya gitu. Iya, iya, ya, cukup bagus. Berarti jam 4, kira-kira jam berapa? Lah ini, Ya nanti kita mulai lah. sekarang jam berapa? Ini jam 2:30 masih. Di Indonesia masih jam 2:30. 2:30 Mungkin 1 jam berarti. setengah lagi nanti kita live. Oke. Iya. Iya wis, luar biasa. Nama panggilannya Oke. apa toh Bu Miranti ini? Ada manggil Pak Miranti aja. Miranti ya? Saya saya ini ya, saya kayaknya salah ya, saya pikir Mas Sandi bilangnya kita mulai jam 2, enggak ya? Enggak, katanya Oh, jam mulai 4 jam ya 4 sore ini ya? Pak Sandi. Mmm, oke. Jadi nanti selain Pak Sandi ada siapa lagi? Banyak banyak mungkin teman-teman dari dosen ilmu komunikasi yang ikut serta, ikut nimbrung dalam Oh acara. ya, oke, saya tungguin aja nggak apa-apa. Maaf loh ya, Pak. Nggak apa-apa, saya yang anu.
Saya minta maaf juga. Ya, moga-moga saya direkomendasikan sama Bu Miranti. Jadi Amin. jadi komedian atau mengisi acara Opera Van Java ya? Kira-kira menurut Ibu Miranti cocok nggak saya untuk bicara? Waduh, saya bukan Nggak apa-apa, penilaian dari Ibu ada Miranti ada yang namanya itu, kira-kira cocok. direktur untuk talent. Ada tuh Oh, kalau nggak salah tuh, ada yang untuk talent. Dia kalau melihat umpamanya kayaknya, Anda jadi oh direktur gimana? Cocok nggak kira-kira? saya sendiri nggak tahu kenapa saya tuh nggak ada sebetulnya, saya tidak berminat saya tidak punya ambisi sebetulnya untuk menjadi, jurnalis TV yang berada di depan kamera tuh sebenarnya saya tidak pernah terpikirkan oleh saya, ini jujur. Oh, Tapi, ya saya nggak ngerti juga deh, ternyata memang, tapi mmm, banyak orang untuk menginginkannya seperti halnya saya ini. tetapi waktu ketika Saya saya ditawari oleh, TV One, saya mendapatkan kursus, saya dibimbing, termasuk rambut harus diapain, waktu itu saya diminta untuk potong, untuk iya iya iya. yoga, terus ada makeup, segala makeup courses. Dan untuk terutama kalau itu mungkin bisa dipelajari, yang sampai sekarang saya bermasalah adalah berbicara di depan kamera itu kadang-kadang saya masih Itu kayak ini, demam panggung gitu, ada kayak gitunya masih ada. ya biasanya demam panggung memang saya juga rasakan itu Bu Miranti, demam panggung. Kapan Pak? Bapak nggak ada canggung-canggungnya? Iya. Loh, ada itu saya biasanya demam panggung. Ini, saya akan tampilkan ya, punya saya. Mungkin Bu Miranti pasti kaget kalau saya pernah masuk TV juga, SBO TV. Sebentar saya share ya, Bu. Mungkin Bu Miranti pasti kaget. Yuk kita buat sama-sama yuk. Lengkung, lengkung, lengkung. Sampaikan topik tentang kejujuran dalam pelajaran agama Buddha untuk kelas 2. Sebelumnya saya menyampaikan topik, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa ya, membacakan pari. Ini udah jadi presenter, pembawa acara. Balik sini stresnya minta ampun. Sebelum syuting Kenapa? harus buru-buru ke ruang make up, harus di make up. Iya, luar biasa. Kan Jadi supaya wajah nggak saya itu kelewat. seperti dicat gitu loh, Bu. Aduh, ya apa. Ini, tapi ya memang resiko orang ganteng ini begini. Iya. Ya saya syukuri aja pun nggak apa-apa. Yang penting masuk TV. Kalau saya sih keinginannya. Tapi setelah melihat penampilan saya yang begini, bagaimana Bu? Kira-kira Bu? Cocok nggak? Wah, jangan tanya saya, Pak. Itu nanti biar direktur talent aja yang menjawab. Ini SBO TV kebetulan manggil saya untuk mengajar. SBO TV itu apa, Pak? SBO TV itu TV pembelajaran untuk anak-anak dari TV pembelajaran. Ada pembelajar matematika, bahasa Inggris lewat YouTube nanti disambungkan ke YouTube, disambungkan ke televisi, channel TV, Oh. SBO TV. Ini TV berbayar atau gimana? Biasa seperti RCTI, tapi seperti di Surabaya anunya. Oh, oke Nah, oke cuma oke. kan tidak sebesar RCTI, tidak sebesar TV One dan Metro TV. Ya, TV-TV Ya, lokal itu ya, Pak, ya, TV-TV iya, mungkin kecil. saya bisa berharap Tapi lagi kan. tapi yang nonton banyak kan? Iya, banyak sekali. Ya mungkin berharap ke TV One saya mungkin nontonnya kan bisa lebih banyak lagi ya. Saya kan memang
Ya memang beginilah saya. Apa mungkin saya terlalu pede ya, Bu, ya? Percaya dirinya mungkin ya memang begitu. Tapi cita-cita saya memang dulu itu jadi saya kalau ngelihat artis itu kok enak ya, kerjaannya syuting sampai pagi, tapi memang capek sih. Tapi kok hasilnya kok lebih banyak gitu, lebih cepat gitu. Dalam setahun aja kayak Sule, kayak Tukul Arwana, kayak si Raffi Ahmad itu biasanya kayak sudah jadi sultan semua mereka. Kalau saya lihat itu. Tapi kan ada umurnya, Kak. Ada umurnya ya. Maksudnya saya juga harus tahu diri sih. Kalau televisi Indonesia kan juga mereka lebih prefer presenter yang muda, bahkan kadang-kadang di bawah 40 gitu ya. Kalau kita lihat aja di televisi itu yang jadi presenter pasti cepat gantinya. Oh gitu. Ya mungkin siapa tahu kan bisa Anda rekomendasikan ke direktur Anda, talent ya, direktur talent. Sebagai referensi. Iya. Bahwa apalagi kalau namanya kan keren, Rahul ya. Iya, keren banget. Rahula. Artinya apa, Pak, Rahula? Rahula itu kalau dalam agama Buddha itu artinya belenggu. Ya, belenggu. Jadi Rahula ini adalah anak dari Siddhartha Gautama ceritanya. Siddhartha Gautama calon Buddha. Dulu dia Siddhartha ini meninggalkan istananya jadi biku, meninggalkan anak dan istrinya untuk menjadi biku demi kebahagiaan semua makhluk. Ceritanya begitu. Panjang. Setelah dia menjadi Buddha, dia kembali lagi kepada istrinya, kepada Rahula. Nah, si Rahula ini kecil datang ke ayahnya si Buddha ini. Lantas ditasbihkan jadi biksu juga sama sang Buddha. Ceritanya begitu. Jadi biksu Rahula. Cuma masalahnya saya bukan biksu, Bu. Ya, kalau biksu kan gundul, nggak ada rambut, Bu. Iya. Iya, bedanya begitu. Nah, itu cerita sekilas saja sejarahnya Tapi Rahula. Buddha Gautama itu punya anak? Punya anak. Sebelum menjadi Buddha, dia menikah dan punya anak satu ya, Rahula. Jadi sebelum. Ya. Tapi setelah itu dia nggak lagi. Nggak ada anak lagi kan? Ada. Ya. Namanya Rahula. Cuma satu? Sama saya. Iya, satu. Saya juga anak tunggal dulu. Satu. Oh gitu. Iya, tapi anak saya 2 sekarang, Bu. Karena susah jadi anak tunggal itu susah. Mungkin nanti bisa direkomendasikan untuk diliput ya. Susahnya lika-liku kehidupan anak tunggal, mungkin bisa di TV One. Nah, siapa tahu ya. Luar biasa diundang online live gitu. Wah, luar biasa. Begitu. Siap. Ya, nanti kita ketemu jam 4 ya, Bu ya, live ya. Ya, siap, Pak. Iya. Terima kasih itu apa bahasa Jermannya? Saya ngomong terima kasih. Danke ya, danke. Danke itu terima kasih ya. Danke, terima kasih. Iya, ya sudah. Terima kasih Bu atas waktunya, ini luar biasa. Atur nuwun. Nanti kita ngomong Jawa ini wong iki. Sampeyan asli Jawa ta? Saged Bapak saya orang Surabaya, Pak. Oh, saged ngomong Jawa sumerep nggih. Nggih. Walah. Sampeyan sumerep ngomong Jawa. Nggih. Janganlah, itu adalah kelemahan saya bahasa Jawa. Saya tidak bisa, dan kadang-kadang untuk merangkaikan katanya aja setengah mati, jadi ya udahlah, enggak deh. Nanti saya ajari puisi-puisi pantun Jawa itu ada itu, luar biasa. Amin. Ya, terima kasih ya, Bu. Nanti kita ketemu lagi jam 4. Kalau nggak salah ya di channel ini sama ya, linknya ya. Di Google Meet ini rasanya. Ya. Siap. Oke, thank you. Oke, matur nuwun. Ya, sama-sama. Gitu.